Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Saya merupakan dosen yang berhome base di Prodi Statistika. Untuk semester ini saya mengampu mata kuliah metode numerik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau menyampaikan materi dari metode numerik. Yang pertama, dalam kuliah yang pertama, yaitu materi tentang metode numerik secara umum. Untuk outline yang akan saya bahas di sini, yang pertama saya akan membahas tentang metode analitik dan metode numerik. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang tahapan menyelesaikan masalah menggunakan numerik. Menggunakan numerik ini nanti saya akan menjelaskan langkah-langkah komputasinya. Gitu. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu yang dinamakan sebagai error numerik atau kita biasa menyebutnya sebagai galat. Baik, yang pertama metode analitik dan metode numerik. Metode analitik adalah metode yang menyelesaikan model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Saya ulangi lagi, metode analitik adalah metode yang menyelesaikan suatu model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Artinya, ketika kita diberikan suatu model matematik, kemudian kita menyelesaikan menggunakan rumus yang sudah ada, yang sudah ditentukan, itu kita sebut penyelesaian masalahnya menggunakan metode analitik. Kemudian selain metode analitik, ada juga yang namanya metode numerik. Metode numerik ini adalah suatu metode untuk menyelesaikan suatu model matematik dengan memformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi logika dan aritmatik. Artinya di sini metode numerik itu metode yang menyelesaikan masalah menggunakan aritmatik. Aritmatik itu apa? Seperti penjumlahan, pengurangan. Jadi nanti formulasinya itu operasi-operasinya terhadap penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, metode numerik ini biasanya prosedurnya itu secara iteratif. Artinya langkah-langkah dari penyelesaian masalah menggunakan metode numerik itu biasanya secara berulang. Dilakukan secara berulang-ulang, secara iteratif seperti itu. Nah, untuk masalah matematik itu tidak selalu dapat diselesaikan secara analitik. Misalnya yang melibatkan integral dari fungsi-fungsi yang berbentuk kompleks itu ketika kita menyelesaikannya menggunakan metode analitik, maka relatif akan sulit. Karena apa? Model matematikanya itu kompleks. Ketika kita mencari akar dari suatu persamaan berderajat 2 misalkan, suatu polinomial berderajat 2, itu masih relatif mudah ya. Bayangkan kalau misalkan kita mencari akar persamaan berderajat 100, kita mencari menggunakan metode analitik. Bagaimana caranya? Kayak gitu. Mungkin bisa, tapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berbulan-bulan kayak gitu. Nah, dalam kasus demikian, maka komputasi numerik ini atau menyelesaikan masalah menggunakan metode numerik menjadi salah satu pendekatan alternatif yang dapat kita gunakan. Nah, strategi yang digunakan dalam komputasi numerik ini pada dasarnya itu menyederhanakan masalah yang awalnya dari infinite atau dari tak hingga menjadi berhingga atau finite. Kemudian yang terdiferensialkan menjadi aljabar. Kemudian model-model matematik dari bentuk non-linear kemudian diliniarkan, dijadikan menjadi linear. Dan yang tentu, yang jelas adalah model matematika yang kompleks menjadi model yang sederhana. Nah, berikut saya berikan contoh. Misalkan, tentukan akar-akar persamaan polinomial berikut. Kayak gitu. Secara analitik atau mencari solusi ini secara analitik mungkin bisa, tapi ya itu yang tadi saya bilang nanti relatif sulit. Tapi secara numerik lamanya ketika dia membuat formulasi. Tapi ketika formulasi ini sudah selesai, mau dihitung menggunakan persamaan yang seperti bentuknya seperti apapun, persamaan apapun bentuknya, itu
ketika kita mencari solusinya kita tinggal enter atau kita tinggal langsung eksekusi kayak gitu. Seperti itu contohnya. Nah, di sini perihal tentang output atau solusi yang diperoleh atau hasil yang diperoleh. Nah, suatu metode numerik itu solusinya selalu berbentuk angka. Sedangkan analitik itu bisa berbentuk angka, juga bisa berbentuk suatu fungsi. Kayak gitu. Nah, kemudian solusi dari metode numerik ini merupakan suatu hampiran atau aproksimasi atau pendekatan. Sedangkan metode analitik ini merupakan solusi sejati. Artinya, hasil yang diperoleh dari metode analitik ini merupakan nilai asli, nilai sejatinya. Tapi kalau misalkan hasil yang diberikan oleh metode numerik ini merupakan hasil dari pendekatan atau aproksimasi. Jadi bukan benar-benar nilai asli. Kondisi ini berakibat pada nilai error metode analitik. Seperti sama dengan 0 dan error dari metode numerik itu tidak sama dengan 0 karena ada error di dalam metode numerik. Kenapa? Karena solusi yang diperoleh tadi merupakan suatu pendekatan kayak gitu atau aproksimasi. Nah, untuk metode analitik sendiri cocok untuk permasalahan dengan model terbatas dan sederhana, sedangkan metode numerik ini cocok dengan semua jenis permasalahan matematik, baik yang kompleks, yang sederhana, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang tahapan menyelesaikan masalah menggunakan numerik. Jadi dalam menyelesaikan masalah menggunakan numerik itu ada 6 tahapan dengan menggunakan metode numerik. Di antaranya adalah yang pertama permodelan, artinya ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah menggunakan metode numerik, pertama dari suatu fenomena yang tampak, kemudian kita modelkan terlebih dahulu fenomena tersebut ke dalam suatu model matematik. Nah, model matematik ini, kemudian langkah kedua, misalkan modelnya sudah sederhana, maka langsung kita lewati ke langkah ketiga. Tapi kalau misalkan modelnya masih merupakan model yang tidak sederhana, kita sederhanakan dulu model tersebut. Nah, ketika sudah menjadi model yang sederhana, kemudian kita lakukan formulasi. Di sini formulasinya adalah kita gunakan metode dari numerik yang tepat atau yang cocok seperti itu. Metode numerik itu kan nantinya akan ada banyak ya, Nah, kita cari metode yang cocok kayak gitu. Nah, setelah formulasinya sudah kita buat, kemudian kita programkan atau kita buatkan algoritma ke dalam suatu program komputer atau suatu bahasa pemrograman apapun itu, bisa MATLAB, bisa SYLAB dan sebagainya. Nah, kemudian setelah jadi programnya atau algoritmanya sudah jadi, kemudian kita operasikan. Operasikan di sini adalah kita running. Kita inputkan, misalkan dalam pencarian akar, kita inputkan polinomialnya, bentuk polinomialnya atau bentuk fungsinya, kita inputkan, kemudian kita masukkan parameter-parameter, misalkan metode pencarian akar menggunakan metode tertutup. Kita tentukan nilai dari batas bawah dengan batas atasnya A dan B, kita inputkan parameter-parameter tersebut, kemudian kita jalankan. Nah, itu masuk ke dalam langkah kelima operasi. Setelah operasi, kemudian kita evaluasi apakah benar hasil yang diperoleh itu tepat atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara kita menentukan errornya. Jika errornya kecil, maka relatif benar kayak gitu. Jika errornya masih besar, kemungkinan ada kesalahan. Apakah kesalahan itu di tahap pemrograman, atau di tahap formulasi, atau di tahap ketika kita menghitungnya di operasional. Seperti itu. Kemudian materi yang berikutnya atau yang terakhir adalah error numerik. Nah, error numerik itu yang selalu kita bahas di dalam suatu metode numerik. Kenapa? Dalam metode numerik itu selalu ada error. Selalu ada error. Misalkan, masih ingat yang tadi disampaikan bahwa metode numerik itu solusinya merupakan suatu hampiran. Hampiran artinya apa? Dia bukan benar-benar titik yang sebenarnya. Jadi misalkan ini titik sebenarnya, nilainya itu ada di sini. Kira-kira ada di sini. Nah, selisih antara ini dengan ini itu kita sebut sebagai error atau nilai selisihnya seperti itu. Nah, dari hal tadi yang tadi saya bilang, error itu merupakan selisih dari nilai asli dengan nilai pendekatan. Seperti itu. Maka di sini saya sampaikan
dalam proses perhitungan numerik itu sejatinya nilai yang dicari merupakan suatu pendekatan atau aproksimasi yang tadi saya sampaikan. Kemudian timbullah kesalahan atau error antara selisih dari nilai asli dengan nilai pendekatan. Nah, selisih antara ini dengan ini atau jeda antara ini dengan ini merupakan suatu error kayak gitu. Nah, dalam error itu ada beberapa kriteria dalam penentuan metode. Ada metode yang dia akurasi, ada metode yang dia presisi. Nah, dalam contoh yang pertama ini kita sebut sebagai metode, ketika kita menentukan metode ini adalah metode yang akurasi dan presisi. Artinya apa? Akurasi ketika kita menjalankan 5 kali percobaan, kelima-limanya ini mendekati target. Nah, misalkan ini adalah papan target ya, papan target. Kelima-limanya mendekati papan target. Kayak gitu. Nah, ini kita sebut sebagai akurasi dan presisi. Kemudian yang B, kelima-limanya ini menjauhi titik target dan kelima-limanya saling berhimpitan. Artinya apa? Dia tidak mendekati target, berarti dia tidak akurasi. Namun kelima percobaan ini dia hampir sama semua, artinya dia presisi. Kayak gitu. Yang C ini kita sebut tidak presisi, namun ada beberapa yang akurat. Kalau yang D ini tidak presisi dan tidak akurat. Jadi itulah gambaran sedikit tentang error. Kemudian penyebab-penyebab error. Jadi error itu seperti biasa ada penyebabnya. Ada yang menyebabkan suatu perhitungan menjadi error. Kayak gitu. Seperti apa? Ada 3 di sini. Yang pertama adalah error atau kesalahan dari bawaan atau inherent error. Nah, ini lebih ke bisa human error. Misalkan kita salah menghitung atau salah membuat formulasi, salah menginput data dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya kesalahan pembulatan. Artinya ketika kita diberikan suatu nilai yang panjang seperti ini, ya kan? Kemudian kita jadikan pembulatan, misalkan 3, kita pengen mencari 3 digit, berarti 3, 1, 4, 3 seharusnya kan. Kalau misalkan 3, 1, 4, 2, berarti ini akan menghasilkan suatu error yang besar karena apa? Pembulatannya salah. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan pemotongan atau transaction error. Kesalahan ini adalah ketika saya pengen error yang dihasilkan dari pemotongan 3,1428 dengan error yang dihasilkan oleh 3,14 itu akan lebih kecil dari pemotongan yang dari 3,1428. Kenapa? Semakin panjang nilai signifikan yang kita tuliskan, maka akan semakin kecil error yang dihasilkan. Itu nanti akan bisa dibuktikan di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk skema materinya di sini, materi-materi yang memungkinkan untuk dihitung secara metode numerik, secara numerik itu, yang pertama ada solusi persamaan tak linier, kemudian ada solusi PDB, pencarian solusi persamaan linear, maksudnya persamaan tak linier, kemudian solusi dari persamaan diferensial biasa, kemudian menghitung integral numerik, mencari interpolasi, bentuk interpolasi, kemudian mencari solusi dari SPL, dan yang terakhir adalah turunan numerik. Jadi itu saja mungkin penyampaian materi untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.